Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, hukum-hukum dan adab-adab dalam mendidik anak, di mana untuk pertemuan kita kali ini kita akan menginjak pada subpasal yang baru dari pasal kelima ini pada sub yang ke-7, yaitu masa anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Ya. Di dalam subbab atau subpasal di sini terangkan man hafidho Al-Qur'ana wa huwa shagir. Di sini dijelaskan siapa saja di kalangan para pendahulu kita yang menghafal Al-Quran sementara dia masih kecil. Ya. Ini sebagai sebuah gambaran ya, bagaimana dahulu para salaf itu dalam umur yang sangat masih sangat belia ya, sangat muda, itu sudah punya kemampuan yang luar biasa ya. Kita saja kalau kita lihat ya, guru-guru Al-Quran saja itu di lembaga-lembaga tempat kita rata-rata mensyaratkan umur 22 atau 23, itu kebanyakan seperti itu. Sehingga kalau ada anak hafal Quran umurnya masih belasan, itu biasanya tidak diterima ya, karena kematangannya, hafalannya mendahului kematangannya atau mendahului kedewasaannya. Tapi coba kita lihat dari para salaf dalam perkara ini. Beliau mengatakan tabayyana lana fima sabaq anna salaf kanu awwala ma yabda'una fil ilmi ba'da tauhid hifdzul Qur'anil karimi falihada istahara fihim wa fiman tabi'ahum mimman sara ala hadjihim fi talabil ilmi hifdzul Qur'anu fis sighar. Beliau menyebutkan telah jelas bagi kita pada perkara yang telah lalu bahwa salaf mereka ya, perkara awal yang mereka mulai di dalam menuntut ilmu setelah tauhid ya, itu adalah menghafal Al-Quran ya, menghafal Al-Quran ya. Oleh karena inilah masyhur di tengah mereka dan di tengah orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang yang menempuh jalan menempuh petunjuk mereka di dalam menuntut ilmu, itu masyhur di tengah mereka menghafal Al-Quran di waktu masih kecil itu. Diterangkan oleh beliau di ini wa mimman urifa anhu dzalik, dan dari orang-orang yang dikenal ya tentangnya perkara tersebut, yaitu menghafal Al-Quran di masa kecil, itu beliau sebutkan di sini banyak kisah ya. Ya, kalau dihitung mungkin ada sekitar berapa ini ya. Ada sekitar 20 lebih kisah, dan saya akan berusaha untuk membacakan semua, tidak hanya sebagian saja, karena dari
Dengan kita baca semua seperti ini akan membentuk pada diri kita itu himmah, keinginan yang tinggi, ya, membentuk keinginan yang tinggi pada kita agar supaya anak-anak kita seperti itu. Karena kita tahu bahwa keberhasilan itu atau pencapaian sebuah cita-cita itu diawali dengan keinginan, kuatnya keinginan, ya, kuatnya keinginan. Dan setelah lama itu kadang kita jadi ingat dahulu kita tuh menginginkan apa gitu. Sekarang seperti ini, ya. Nah, saya masih ingat waktu dulu awal nikah itu istri saya rahimahullah, ya, kan sudah meninggal beliau. Itu awal nikah itu punya keinginan untuk anaknya nanti hafal Al-Quran. Itu belum punya anak itu, ya, dan keinginannya kuat gitu. Ya. Kalau saya sendiri ya ada keinginan seperti itu tapi nggak kuat gitu loh, nggak begitu kuat. Yang kuat itu istri, ya. Qadarullah masyafa'al, di tengah keinginan itu istri meninggal, ya, istri meninggal, sehingga ini waktu itu saya tersadar ini harus diteruskan, sehingga keinginan untuk menjadikan anak-anak hafal Quran itu untuk mewujudkan dari keinginan dulu istri yang sudah meninggal, ya, ya. Dan itu dulu kayak mimpi gitu loh, kayak mimpi, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia kemudahan, ya. Ternyata dari himmah yang seperti itu hasilnya melebihi yang kita usahakan. Kita berusaha hanya dengan kemampuan seadanya, kekurangan, lebih banyak untuk berdoa kepada Allah, itu dikaruniai. Dulu enggak punya bayangan anak belajar Quran sampai hafal Quran, mungkin mengambil sanad, enggak punya bayangan. Dulu hafal Quran aja udah senengnya. Tapi ternyata pemberian Allah itu melebihi daripada keinginan kita. Allah memberi itu lebih banyak, ya, dibandingkan dengan usaha kita, keinginan kita, ya. Dan itu benar-benar di luar perkiraan. Keinginannya hafal udah cukup, ya. Ternyata di belakang hari dibukakan ini, itu, dan yang lain sebagainya, ya. Nah, ya. Dan tidak ada yang hafal Al-Quran dari anak-anak tersebut itu sebelum balik. Semua rata-rata udah balik. Ada yang 14 tahun, ada yang sekitar 15 tahun, rata-rata sekitar 14 sampai 16, ya. Nah, tetapi dalam menempuh seperti itu kadang orang tua itu mendapati sesuatu, anaknya demikian. Ya, ini kami sampaikan sebagai sebuah pengalaman, karena pemberian Allah itu, karunia Allah itu sangat luas,
Karunia Allah itu sangat luas, ya. Karena pada saat mendidik agar supaya mereka hafal Al-Quran, bukan tidak dapat masalah, ada masalah. Tapi tatkala kita kembalikan, kita minta tolong kepada Allah, itu hasilnya benar-benar mengembirakan dan mengagetkan gitu. Ya, saya masih ingat ya, dari anak yang saya pondokkan itu dulu mau dikeluarkan dari pondok ini, sampai ustadznya ngubungi saya gitu. Ustadznya ngubungi saya dan disitu ya intinya mau dikembalikan ke rumah itu, dan belajar dengan cara sampai guru nggak ridho ya, sampai dikeluarkan itu termasuk dari hal yang memberatkan untuk ilmu itu berkah. Maka waktu itu saya meminta maaf kepada ustadz tersebut agar supaya anak saya tetap dididik di situ, ya. Alhamdulillah tidak jadi dikeluarkan ya. Ya. Setelah itu pukulan terberat yang pernah, salah satu pukulan terberat yang pernah saya rasakan pada saat saya mendidik anak. Saya nggak cerita sama anak, nggak cerita sama istri. Waktu itu jam 11 malam kalau tidak salah, sedang murojaah, saya dapat WA seperti itu. Ya. Setelah itu hati nggak merasa tenang, sampai kemudian saya segera mengambil air wudhu. Kemudian setelah itu saya sholat 2 rakaat. Kemudian saya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai merasa tenang, sampai hati ini benar-benar merasa tenang, yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Sejak saat itu sampai dia selesai mondok, itu hati dalam keadaan tenang, dan akhirnya muncul hal-hal yang sebelumnya nggak terpikirkan. Anak itu kemudian di tengah jalan pengen semangat menghafal Al-Quran juga tinggi, bahkan kepada ustadznya minta untuk tasmi' 30 juz sekali duduk. Itu bukan keinginan orang tua, tapi keinginan anak itu sendiri. Ini hal seperti itu ya saya ceritakan. Sebenarnya ada hal yang menahan ya, tapi tidak apa-apa, agar supaya di sini bahwa kalau kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu segala sesuatunya akan dimudahkan. Segala sesuatunya akan dimudahkan. Jangan kemudian kita mikir kemampuan kita, kecerdasan kita ya. Allah itu kalau hambanya nggak minta kepada Allah, nggak berdoa, Allah murka ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pemberiannya itu, apa yang dia punya itu lebih banyak daripada apa yang kita pinta. Allahu aktsar, lebih banyak Allah. Itu sebagai jawaban Rasulullah SAW tatkala beliau mengatakan, tatkala para sahabat mengatakan idzan nukthir, jika demikian kami akan memperbanyak doa. Maka Nabi mengatakan Allahu aktsar, Allah itu pemberiannya lebih luas. Allah itu pemberiannya lebih luas. Bersamaan dengan kurangnya kita di dalam beribadah kepada Allah, banyaknya kita berbuat dosa, dan yang lain sebagainya. Beliau menyebutkan pertama, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma saluni an surati nisa fa inni qara'tul qur'ana wa ana shaghir.
Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mintalah kalian kepadaku penjelasan seputar surat An-Nisa. Sungguhnya aku telah membaca Al-Quran ya, di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, menghafal ya, wa ana sogir, sementara saya masih kecil ya, masih kecil. Ibnu Abbas ya. Kemudian juga dari An Abi Kubil atau Qabil, inna Umar ibn Abdul Aziz baka wa huwa gulamun sagirun fa balagha dzalika ummah fa arsalat ilaih wa qalat ma yubkik, qala dzakartul maut, qala wa kana Umar yauma idzin qad jama'al Qur'an wa huwa gulamun sagirun fa bakat ummuhu hina balagha dzalik. Wah, ini kalau ini bukan hafalan Al-Quran, tetapi akhlak ya, akhlak penghafal Al-Quran yang sudah nampak di waktu masih kecil. Dari Abi Qabil, sungguhnya Umar ibn Abdul Aziz waktu itu sedang menangis, sementara dia masih kecil waktu itu. Gulamun sogir. Gulam itu biasanya dipakai untuk ya menjelang balik ya. Maka yang demikian itu sampai kepada ibunya. Yang namanya seorang ibu mendapati anaknya menangis, tentu dia akan langsung ingin tahu sebabnya apa. Maka fa'arsalat ilaih, maka beliau ini mendatangi Umar bin Abdul Aziz sambil berkata, apa yang menyebabkan kamu menangis? Maka Umar bin Abdul Aziz dia mengatakan, aku ingat kematian. Anak masih kecil, tapi sudah sampai pada taraf ketakwaan seperti ini. Orang dewasa saja belum tentu dia bisa seperti ini, tapi anak ini dzakartul maut ya. Dan Abi Qabil mengatakan bahwa Umar pada hari itu benar-benar telah mengumpulkan Al-Quran, telah hafal Al-Quran, sementara beliau masih anak kecil. Maka mendengar jawaban anaknya kalau menangis karena mengingat kematian, ibunya pun menangis tatkala Umar menyampaikan jawaban tersebut kepada ibunya. Ini nggak bisa jarang kita dapati anak itu punya seperti ini, sifat-sifat seperti ini, walaupun di pondok pesantren sekalipun ya. Kalau sampai ada yang seperti ini, itu benar manusia aneh gitu loh ya. Udah gede aja kalau anaknya udah pikirannya main sepak bola atau apa gitu. Di sekolah kami itu berapa kali bola itu saya sita, bahkan saya pecahkan, beli lagi gitu loh. Sudah tahu aturannya nggak boleh main di halaman kecuali kalau pas jam olahraga, main terus jedak-jeduk terus. Diingatkan tidak cuma 1-2 kali ya. Tidak cuma 1-2 bulan, berbulan-bulan, tapi kumat lagi gitu loh. Itu padahal sekolah agama gitu. Jadi membentuk karakter ilmu masuk dalam hati sampai seperti ini itu kesolehan orang tua itu sangat berperan. Yaitu gambaran gitu loh. Gambaran.
Makanya kalau kita ingin anak soleh, ya jangan berpikir menuntut mereka soleh, tapi tuntutlah diri kalian sendiri untuk soleh dulu. Ya. Demikian pula seorang guru, kalau ingin murid-muridnya soleh, jadilah guru yang soleh dulu. Ini saya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal tersebut pada muridnya, pada anaknya gitu. Ya. Makanya kalau kita melihat hal demikian itu jangan jangan nyalahkan ke anak dulu, jangan nyalahkan ke murid dulu. Hendaklah seorang guru, adalah seorang orang tua, dia introspeksi gitu. Introspeksi. Nah, sebagaimana kita tahu Umar bin Abdul Aziz itu dia cucu orang soleh, ya, cucu orang soleh. Karena sebenarnya wanita yang solehah, yang anak tukang susu itu kan diambil menantu oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ceritanya kan demikian. Dan dia melahirkan satu wanita, seorang wanita, lahir wanita. Melahirkan seorang wanita. Lah wanita ini dinikah oleh keluarga Khalifah Bani Umayyah, yaitu Abdul Aziz. Lahirlah Umar bin Abdul Aziz itu, artinya dia cucu gitu, cucu dari wanita solehah. Kadang kesolehan itu tidak nampak langsung pada anak itu, tapi kadang pada cucu, sebagaimana istrinya Imron itu. Istrinya Imron, dia menginginkan seorang laki-laki yang akan berkhidmat untuk agama Allah Ta'ala, tapi lahir seorang perempuan yang luar biasa, yaitu Maryam. Dan baru setelah itu lahir Nabi Isa alaihissalam. Berarti kan ini cucu gitu, diberi karunia anak yang solehah dan cucu yang soleh. Artinya asar kesolehan orang tua itu ada kepada anak, itu nampak, ya, pada anak itu nampak. Nah, kalau seperti ini dari kecil aja dulu akhlaknya seperti ini, masya Allah ya. Ya. Akhlaknya seperti ini. Kemudian qala Iyas ibnu Muawiyah rahimahullahu ta'ala qaraat, yakni Hafsah bintu Sirin, ya, Al-Qur'ana wa hiya bintu sintai asyarata sanatan. Berkata Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala, Hafsah bintu Sirin itu telah membaca Al-Quran sementara telah selesai menghafal Al-Quran sementara dia umurnya 12 tahun. Ini perempuan, sosok perempuan, ya, Hafsah bintu Sirin. Kemudian qala Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, qara'tul Qur'ana wa ana ibnu arba'i sinin wa katabtul hadis wa ana ibnu saba'i sinin. Aku membaca Al-Quran sementara umurku masih 4 tahun, dan aku sudah mulai mencatat hadis sementara umurku 7 tahun. Masya Allah ini. Ini siapa? Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar di masanya.
Juga berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hafidhul Qur'ana wa ana ibnu sab'i sinin wa hafidhul muwatta wa ana ibnu asyarin. Ya. Saya telah menghafal Al-Quran, kata Imam Syafi'i, sementara aku ini seorang anak umurnya 7 tahun. Dan aku menghafal kitab Al-Muwatta sementara aku ini umurnya 10 tahun. Luar biasa. Ini siapa? Al-Imam Syafi'i. Jadi di saat beliau ini tamyiz, ya, umur 7 tahun kan tamyiz, itu sudah hafal Al-Quran. Ya. Sudah hafal Al-Quran. Ya. Dan di saat umur 10 tahun, ya, itu beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta. Ya. Naam. Dan ternyata kalau misalnya pendidikan seperti ini benar-benar diperhatikan dengan baik, nyatanya ya walaupun tidak seperti yang ini, tapi minimalnya ada jalan ke arah sana gitu. Sebagaimana sebagian dari ada orang yang menyampaikan dia mendapati satu anak yang akhlaknya bagus. Ini dulu murid saya gitu. Jadi dia itu tertarik itu di satu masjid ada anak kecil itu menata sandal jamaah yang ada di situ. Nah, murid saya ini penasaran gitu. Kok ada anak masih kecil seperti itu. Begitu dia masuk masjid dan sholat, ternyata anak kecil itu imamnya di situ. Imam sholatnya. Dan ternyata dia sudah hafal Al-Quran. Akhirnya didekati sampai terjadi ngobrol. Dia ingin tahu siapa orang tuanya. Saya datangilah orang tuanya tersebut. Kok sampai punya anak seperti ini, punya hafal Quran, akhlaknya bagus, masih kecil sudah jadi imam, ya, punya akhlak yang bagus, ya. Ya ternyata memang orang tuanya punya perhatian yang kuat dalam masalah tersebut, ya. Ini di masa sekarang, gitu. Di masa sekarang. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cerita-cerita seperti ini bagi kita seperti mimpi, gitu. Ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Himmah, keinginan yang tinggi itu hendaknya ditanamkan pada diri kita, ya, pada hati kita. Ya. Jangan sampai hafalan banyak tapi akhlaknya buruk. Ini yang paling banyak, ya. Kadang hafalan banyak tapi akhlaknya buruk, ya. Kemudian diterangkan di sini qala Ibrahim ibnu Sa'id al-Jauhari rahimahullahu taala, ra'aitu sabiyan ibna arba'i sinin qad humila ilal ma'mun qad qara al-Qur'an ghairu annahu idza jaa yabki. Berkata Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari, ini di abad yang pertengahan abad ketiga, ya.
Ibrahim bin Sa'ad Al-Jauhari bin Sa'id Al-Jauhari mengatakan, aku melihat seorang anak umurnya masih 4 tahun. Dia benar-benar dibawa di hadapan Al-Ma'mun, penguasa ya. Qad qara Al-Quran, benar-benar anak ini kemudian baca di hadapan penguasa. Hanya saja ketika dia lapar, anak ini nangis dia. Jadi dia hafalannya banyak ya, suruh baca Al-Quran karena menakjubkan hafalannya. Tapi kalau lapar nangis, berarti kan sifat kekanak-kanakan ada. Dan memang penguasa dahulu itu seneng ya memanggil anak-anak yang punya kemampuan untuk membaca Al-Quran di hadapannya. Sebagaimana Rasulullah SAW diperdengarkan di hadapan beliau bacaan anak umur 11 tahun, yaitu Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit ini di umur 11 tahun langsung dapat kedudukan di hadapan Nabi, yaitu dengan diperintah untuk belajar. Jadi ibaratnya kayak beasiswa, suruh belajar 2 macam bahasa, kemudian dijadikan sekretarisnya Nabi SAW. Ya, makanya bagus kalau ada penguasa ya, penguasa seneng dengan anak hafal Quran gitu. Dengar, bahkan ada ya di satu tempat tuh kepala desa, kalau ada anak di kampungnya hafal Quran, dia akan ngasih beasiswa sampai kuliah gitu, dibiayai gitu. Itu Masya Allah ya. Ya kita terlepas dari arahnya mau apa gitu, tapi itu menunjukkan dia punya giroh gitu loh, penguasa tersebut ya. Penguasa bukan penguasa tingkat tertinggi, tapi tingkat yang level-level ya, kelurahan dan sebagainya. Itu bagus ya, hal yang bagus, patut untuk disyukuri. Naam. Kemudian qala Al-Ismaili an hafidhihi Abi Ma'mar Al-Mufaddal ibni Ismail. Nah ini agak lucu ya cerita ini, karena yang mengisahkan kakeknya gitu loh ya. Berkata Ismail dari cucunya gitu. Dari cucunya, yaitu Abi Ma'mar Al-Mufaddal ya bin Ismail. Innahu yahfadul Qur'ana wa ya'lamul fara'id wa ajaba fi mas'alatin akhta'a fiha ba'du al-qudotina, ba'du qudotina, apa ya, kullu dzalika wa huwa ibnu sabai sinin. Ini dalam kitab Fathul Mughith ya. Berkata Ismail dari cucunya Abi Ma'mar Al-Mufaddal, bahwa cucunya ini yahfadul Quran ya, dia menghafal Al-Quran dan juga faham tentang faraid, dan dia biasa menjawab dalam satu persoalan yang kebanyakan dari para qadhi itu salah di dalamnya. Kesemuanya itu dia lakukan dalam keadaan dia umur masih 7 tahun. Umur 7 tahun tapi sudah alim ya. Kita tahu bahwa Nabi yang sejak dalam ayunan itu sudah punya ilmu, diberi ilmu oleh Allah, pertama Nabi Isa ya, juga Nabi Yahya. Sebagaimana Allah menyebutkan bahwa Allah memberikan kepada Nabi Yahya itu hikmah di waktu dia masih kecil ya, di waktu masih kecil ya. Kemudian qala Muhammad bin Khalaf Waqi', berkata Muhammad bin Khalaf ya, Waqi' ya, rahimahullahu ta'ala, kana li Ibrahim al-Harabi
ibnun wa kana lahu ihda asyarata sanatan qad hafidhul Qur'an wa laqannahu fil fiqhi syai'an katsira. Ibrahim Al-Harabi dia punya anak, seorang anak laki-laki, dan anak ini umurnya 11 tahun. Dia telah menghafal Al-Quran, dan Ibrahim Al-Harabi dia mentalkin kepadanya itu fikih yang banyak ya, syai'an katsira, suatu yang banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kalau dia hafal Quran itu diikuti dengan dia mempelajari ilmu yang lainnya, itu akan lebih mudah karena dia sudah punya hafalan ya, punya kekuatan hafalan. Juga diceritakan ya, qala Abu Bakar Ahmad ibnu Kamil sahibu Ibni Jarir ya, ini termasuk dari temannya Ibnu Jarir, ahli tafsir. Qala li Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari ya, Abu Bakar Ahmad bin Kamil dia mengatakan, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari berkata kepadaku, Hafidhul Qur'ana wali sab'a sinin. Ibnu Jarir mengatakan, aku telah hafal Al-Quran sementara umurku 7 tahun. Wa shallaitu binas wa ana ibnu samani sinin. Aku telah sholat mengimami manusia sementara umurku 8 tahun. Wa katabtul hadisa wa ana ibnu tis'i sinin. Aku telah mencatat hadis sementara umurku masih 9 tahun. Ya, ini Ibnu Jarir At-Tabari ini sahibu tafsir ya, seorang ulama besar ya, ini merupakan kitab induk bagi kitab induk tafsir ya. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari itu dia di dalam kitab tafsir beliau itu ya pakai seperti Imam Bukhari meriwayatkan, jadi pakai hadasana gitu, tafsirnya bagaimana, tapi itu membahas tafsir Al-Quran. Maka ini termasuk bagian daripada kitab induk di dalam tafsir ya. Ya. Kemudian qala al-Qadi Abu Muhammad ya, Muhammad ibnu Muhammad ibni Abdurrahman al-Asbahani, hafidhul Qur'ana wali khamsusinin. Ya, kita kalau baca seperti ini jadi bingung, kok bisa ya gitu kan gitu. Beliau mengatakan, Al-Qadi Abu Muhammad Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdurrahman al-Asbahani, aku menghafal Al-Quran, aku telah hafal Al-Quran sementara umurku masih 5 tahun ya. Juga yang terakhir, qala Abu Imran An-Nahwi, hafidhul Qur'ana wali tis'u sinin wa jawattuhu wali ihda asyrata sanatan. Aku telah hafal Al-Quran umurku 9 tahun, dan aku mentajwidkannya dengan bagus di saat umurku 11 tahun ya, di saat umur 11 tahun ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita lihat yang seperti ini ya, kita pernah dulu melihat Musa itu ya, anak kecil umur 5 tahun sudah dengan kemampuan yang seperti itu di masa saat ini. Artinya kalau kita lihat apa yang terjadi seperti itu, sebenarnya laisa bibait. Kisah-kisah tentang ulama dahulu yang mereka sejak kecil sudah hafal Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang jauh, sesuatu yang jauh. Tinggal bagaimana kesungguhan kita dan tak lupa untuk
senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat ya, hafalan itu hafal seperti itu mesti diiringi dengan ilmu-ilmu yang dia menjadikan sadar gitu loh. Jadikan sadar. Ya. Dan kadang setelah orang itu tersadar dia punya hafalan, itu keinginannya jadi berubah gitu. Kadang keinginannya jadi berubah. Ya, sebagaimana yang pernah kami dengar ya, ada seorang anak senangnya HP, udah hafal Quran, senangnya main HP. Ya, sampai dia kemudian mendalami hafalan lagi sambil belajar ilmu yang lain, berubah, nggak pengen HP lagi, khawatir nanti maksiat, karena maksiat bisa menghilangkan hafalannya. Nah, sudah seperti ini bagus, seperti itu bagus, karena kalau udah sampai pada tahap seperti itu, muncul ketersadaran dari dirinya. Nah, ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Kita tahu bahwa tadi disinggung di awal tentang doa ya. Kita tuh sebenarnya kalau misalnya sedang berdoa kepada Allah, muncul keinginan untuk berdoa kepada Allah, itu sebenarnya tidak perlu untuk kita khawatir, oh doa nggak dikabulkan. Tidak perlu khawatir seperti itu. Andaikan kita berdoa kepada Allah dan tidak ada pengkabulannya pun, sebenarnya doa itu ibadah yang seorang akan diberi pahala dengannya. Lebih-lebih doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Iman dikabulkan di dunia seperti yang dia ucapkan dalam doanya, atau ditahan di akhirat kelak dalam bentuk diberi pahala, dalam bentuk diangkat derajatnya, dalam bentuk apa? Diampuni dosanya. Itu di akhirat. Atau dia dipalingkan dari kejelekan yang senilai atau setimbang dengan kebaikan yang dia pinta. Dia berdoa nggak dikabulkan di dunia, tidak kemudian dia di akhirat atau yang kedua gitu. Tapi yang ketiga, mungkin dia dijauhkan dari maksiat karena doanya tersebut. Dia dijauhkan dari teman jelek di dunia. Dia diampuni dari kesalahan yang dia lakukan. Ini semua adalah bentuk-bentuk pengkabulan doa. Ya. Makanya tidak usah mikir tentang masalah doa itu bagaimana pengkabulannya. Yang paling penting adalah bagaimana diri kita itu mau untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberi ini akan dapat kebaikan ini, karena doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan, karena sudah jam 5 lebih tadi saya baru setelah sholat asar tadi sempat istirahat sebentar, jadi sampai jam 4 lebih ya. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita.
waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Ada pertanyaan ini. Ketika disebut kalau 7 tahun sudah tamjiz, tapi jika anak 7 tahun tapi belum tamjiz, apakah itu bisa karena pola asuh dari anaknya bisa menjadi penyebab hal tersebut? Kalau pola asuh jelas, karena fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, ya, kedua orang tuanya akan menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kalau pola asuhnya salah, ya sebagaimana kadang anak misalnya diajari hal-hal yang salah, ya dia nggak akan bisa membedakan kanan kiri, enggak bisa. Saya dulu lihat ada orang tua itu ngajari anak itu ngawur sambil bercanda mungkin, ya. Misalnya kayak pantat itu dikatakan ini jeruk namanya itu. Ya bagaimana bisa tamyiz itu? Itu nyata, ya. Sambil ketawa-ketawa itu ngajari anak ini, misalnya nyebutkan mata ini, oh namanya kaca gitu, pantat ini namanya jeruk gitu. Ya otomatis nggak akan bisa membedakan. Itu contoh mudahnya saja. Ya. Tapi faktor seperti itu banyak, ya, tidak cuma satu sisi saja, misalnya pola asuh, ya. Tapi bisa pula hal-hal yang lain gitu. Ya. Bisa karena memang pembawaan tabiat, misalnya terlahir dalam keadaan cacat mental, ya itu bisa saja sebagai ujian bagi orang tuanya. Misalnya kayak mongoloid gitu, bentuk wajahnya biasanya mongoloid yang seperti itu, ya. Itu ujian, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan, ya.